cahayanya di atas kepala panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini seperti poco-poco ya. Rencana pertemuan JK dan Megawati. Ya. Dan juga pertemuan Megawati dan Surya Paloh. Itu penting, terutama dari sisi Megawati yang kelihatannya keep silent, gak jelas nih sikapnya terhadap hak angket ya. Kita baca dulu sebentar ya. Jakarta CNBC ya, CNBC Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala berbicara soal rencana bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. JK memastikan tidak mewakili Partai Golkar dalam rencana pertemuan tersebut. Seperti diketahui JK merupakan politikus senior Golkar, bahkan ia pernah menjabat sebagai ketua umum di partai berlambang pohon beringin itu. Sebagai Yusuf Kala, kata JK saat ditanya kapasitasnya jika bertemu Megawati dikutip dari CNN Indonesia. Tetapi ia belum memberitahu kapan waktu dirinya akan bertemu Presiden RI kelima itu. JK justru sempat berseloroh soal rencana pertemuan itu. Kita selalu bertemu di hati, kata dia. Ia juga tidak menjawab dengan tegas apakah pertemuannya dengan Megawati bakal membahas hak angket pemilu 2024. JK hanya mengatakan pertemuan dengan Megawati untuk kemajuan bangsa dan demokrasi Indonesia. Ya, pokoknya untuk kemajuan bangsa, demokrasi di Indonesia itu aja pungkasnya. Setelah penyelenggaraan pemilihan presiden 2024, wacana pertemuan Megawati dengan JK belakangan muncul. Adapun JK merupakan pendukung pasangan calon paslon Anies Mohaimin Iskandar di Pilpres, sedangkan PDIP mengusung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara itu sejumlah hasil hitung cepat lembaga survei dan real count KPU, Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin tertinggal dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Ya sobat era sekalian, itu rencana pertemuan Megawati dan Yusuf Kala. Kira-kira nilai strategisnya apa? Ini ya kalau kita bicara nilai strategisnya. Kalau kita bicara hak angket ya. Yang bicara hak angket itu semua punggawa-punggawa PDIP. Tapi Megawati sendiri belum pernah bicara setuju atau tidak hak angket. Kemarin salah seorang politisi PDIP mengatakan kalau kami tidak setuju hak angket nggak mungkin saya datang ke sini katanya ya dalam sebuah debat atau dalam sebuah talk show. Tapi faktanya sampai sekarang memang belum jelas sikap PDIP. Sementara sikap 01 sudah lebih jelas, paling tidak sudah disampaikan sekjen partai masing-masing. Saya juga tidak pernah mendengar ya sekjen PDIP, mungkin saya keliru ya, mengatakan setuju dengan hak angket ini. Nah pertanyaannya adalah kenapa kemudian Megawati seolah-olah poco-poco ya, maju mundur untuk hak angket ini? Ya karena dia masih berpikir tentang pileknya. Padahal hak angket itu kan tergantung apa yang kita usulkan. Kalau kita mengusulkan misalnya angket pilpres, ya pilpres saja yang diangket. Pilek tidak. Kalau memang kubu lain mau melakukan misalnya angket pilek, ya kalau tidak disetujui kan bisa saja. Kan yang paling penting ada penguasaan mayoritas. Nah kecuali memang ya tersandra. Kalau tersandra kita jadi nggak bisa ngomong. Misalnya ada sandraan-sandraan tertentu terhadap Megawati Soekarno Putri. Karena mau Masinton ngomong, Deddy Sitorus ngomong, Ganjar Pranowo ngomong, sepanjang Megawati belum menyampaikan sesuatu susah. Nah, sementara di kubu 01, Caimin mengatakan mereka sudah mau merumuskan yang namanya hak angket tersebut. Nanti kita lihat kalau hak angket itu gembos, namanya kubu 03 tidak serius untuk menggalang hak angket. Nah ini kan jadi berbahaya jadinya. Apakah mereka masih ingin bernegosiasi dengan 02? Itu ya jadi persoalan. Karena kalau masih mau bernegosiasi artinya ya
mereka tidak firm memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, cuma omon-omon doang. Tapi kalau akhirnya hak angket tidak jadi, ya sudahlah kita pasrah. Kita hanya mengatakan ya itulah watak dari partai politik ya, pragmatis ya, hitung-hitungannya daripada menghitung sesuatu yang harusnya diperjuangkan, lebih banyak menghitung kepentingan sendiri ya. Nah, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan ini bahasa pesimis dari saya, tetapi Megawati tidak demikian. Megawati jauh lebih canggih ya, dia sedang menyiapkan sesuatu yang maha dahsyat, tapi apa kita tidak tahu ya. Soalnya ya masih omon-omon terkesan, dan operasi untuk menggagalkan angket ini ya jalan terus. Kita berharap angket jalan, tetapi ternyata elit-elit politik malah bernegosiasi ya. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ya. Itu saja sobat Eros sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.